Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi untuk membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua, yang kali ini berjudul Aku Boleh Ikut Sholat. Cerita pada kali ini ditulis oleh Desi Prayogo 1 atau tim emak ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja ya teman-teman menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Cerita pada kali ini dikirim sama narasumber kita yang bernama Rara dari Semarang. Rara akan menceritakan pengalamannya sewaktu dulu tinggal di asrama kampusnya, yang mana ternyata asrama kampusnya menyimpan rahasia yang sangat besar. Awalnya tidak ada mahasiswa yang tahu, padahal setiap mahasiswa yang hendak melakukan sholat malam selalu didatangi sama sosok perempuan yang selalu ikut sholat berjamaah, dan tidak ada yang tahu perempuan itu siapa. Gimana cerita lebih lengkapnya? Tapi sebelum itu ya teman-teman, aku minta kalian untuk matikan lampu, tarik selimut, dan tetap waspada. Siapa tahu nih teman-teman, ada sosok lain yang ikut menemani kalian dalam mendengarkan video kali ini. Ceritanya, aku mulai. Tahun 2017, Rara keterima menjadi salah satu mahasiswa di universitas bergengsi yang harus membuat Rara untuk pindah ke kota itu. Dan karena untuk mencapai titik tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Rara. Apalagi saat itu, Rara sempat menunda 2 tahun kuliahnya karena keterbatasan biaya. Dia harus bekerja dulu dan juga menyisihkan gajinya untuk bisa memenuhi kebutuhannya kelak saat sudah siap kuliah. Rasanya Rara tidak percaya kalau semuanya berbuah manis. Hari demi hari Rara lalui dengan sangat tidak sabar. Hingga hari H keberangkatan Rara ke kota ini tiba, hampir semua keluarganya mengantar Rara ke stasiun. Suasana penuh haru membuat Rara tidak kuasa membendung tangisnya. Orang tuanya berkali-kali memeluk Rara sebelum pergi. Suara klakson kereta berbunyi, artinya Rara harus mempercepat langkahnya untuk masuk ke gerbong kereta kalau tidak mau ditinggal sama keretanya. Rara menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bismillah. Lalu kereta mulai berjalan sambil memandangi jalan. Rara kemudian mulai memikirkan sesuatu, mulai dari tempat dia tinggal sampai biaya hidup sehari-harinya. Menurut yang Rara dengar, bahwa pihak kampus menyediakan sebuah asrama untuk mahasiswi dan itu gratis. Yang Rara takutkan asrama itu penuh, jadi dia harus cari alternatif kos-kosan dengan harga yang terjangkau. Jam terus berputar, tidak terasa kini Rara sudah tiba di kota tujuannya. Segera dia pakai tas ranselnya dan menggeret kopernya keluar. Perasaan Rara campur aduk pada kala itu. Keluar dari stasiun, Rara langsung mencari kendaraan. Saat Rara tanya ke orang-orang sekitar sana, mereka semua menyarankan Rara untuk naik angkutan yang berwarna biru muda. Nanti angkot itu akan berhenti tepat di depan kampus yang hendak Rara tuju. Terlebih dulu, Rara kemudian cari toilet di stasiun itu untuk cuci muka dan gosok gigi sekalian ganti baju. Soalnya, dari stasiun Rara niatnya langsung ke kampus untuk registrasi ulang. Biar nanti tinggal cari kos-kosan, seumpama kalau asrama penuh. Setelah siap, pergilah Rara ke kampus. Agak kagok sebenarnya Rara di kota ini, tapi ya sudahlah, modal bismillah saja. Tidak gampang bagi Rara untuk tiba di posisi kala itu, dan kalau disia-siakan ya sayang banget tentunya. Lalu dia menuju angkot di depan stasiun lewat. Sekitar 7 menit kemudian, angkotan yang ditunggu Rara lewat. Segera Rara masuk ke dalam angkot dan juga berjalan. Perjalanan kurang lebih 20 menit untuk tiba di kampusnya Rara. Pas tiba di depan kampus, Rara sendiri masih tidak percaya kalau dia merupakan mahasiswi dari kampus ini. Masuklah Rara pada kali itu ke kampus itu. Akan tetapi, di penjagaan Rara diminta untuk menitipkan ransel dan juga kopernya di ruangan security. Dia pikir-pikir, ya benar juga sih. Ini semua kalau dia bawa masuk, pasti juga jadi pusat perhatian anak-anak kampus. Akhirnya Rara titipkan semua barang-barangnya ke ruang security. Lalu dia berjalan masuk. Sambil berjalan masuk pada kala itu, Rara menghubungi kedua orang tuanya untuk memastikan
Ya kalau dia pagi itu, dia sudah tiba dengan selamat. Setelah telepon mati, Rara kemudian masih terus berjalan menuju ke ruangan registrasi seperti arahan security tadi. Butuh waktu setidaknya 12 menit, Rara bisa menemukan ruangan tersebut dan kemudian langsung masuk. Kedatangan Rara disambut baik, apalagi Rara datang sebagai mahasiswi berprestasi dengan beasiswa. Proses registrasi pun dimulai. Selesai dengan segala urusan di ruang itu, Rara kemudian memutuskan untuk segera berlalu. Supaya pada kali itu dia bisa secepat mungkin cari tempat kos, badannya benar-benar sudah capek. Ya, kuliahnya juga baru dimulai 3 hari lagi, setidaknya dia harus menemukan kos-kosan terdekat dari kampus itu. Supaya memangkas uang pengeluaran selama dia di kota tersebut, waktu Rara hendak pergi meninggalkan ruangan, ada salah satu orang memanggil Rara. Rara pun menoleh dan dia melihat orang itu melambai ke arahnya, pertanda meminta Rara untuk mendekat ke situ. Warung dia keluar dan malah menghampiri orang itu. Orang ini tanpa basa-basi langsung menawarkan asrama kepada Rara. Rara yang mendengar itu pun senang banget. Katanya asrama kampus ini masih ada 4 kamar yang kosong. Sebenarnya masih ada 5, tapi yang satu ini tidak terhitung. Alasannya tidak pernah ada yang menempati. Ya karena kamar itu dalam tahap renovasi. Rara juga diminta untuk tidak mendekati kamar itu setelah disuruh milih mau kamar yang mana. Kemudian pada kala itu Rara memilih kamar yang nomor 22. Orang ini langsung memberi Rara sebuah alamat asrama dan pergilah Rara menuju ke alamat itu. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu tempuh dengan jalan kaki selama 10 menit sudah sampai. Pas tiba di asrama, Rara terkejut melihat asrama kampus ini. Ternyata asramanya bagus banget. Rara langsung masuk kemudian dan juga menemui ibu dia. Selaku pengurus asrama kala itu, ternyata kedatangan Rara sudah dinanti-nantikan. Setelah pihak kampus menelepon asrama beberapa menit yang lalu, tidak pakai lama Rara lalu minta diantar menuju ke kamarnya. Asrama ini terdiri dari 3 lantai, per lantai ada 10 kamar dengan fasilitas kamar mandi dalam. Anak asrama boleh membawa kulkas, TV, ataupun game, asal setiap bulannya membayar uang 100.000. Untuk tinggal di asrama ini sendiri itu gratis, listrik dan air juga tidak perlu bayar. Cuma untuk makan, ya mereka harus membeli sendiri-sendiri. Pihak asrama hanya menyediakan 2 kardus mie instan bagi siapapun yang mau. Masalahnya itu hanya untuk 1 bulan saja, dan anak asrama setidaknya ada 60 orang, karena per kamar ditempati oleh 2 orang. Saat itu kamar yang Rara pilih belum ada yang menempati. Ya, jadi dia belum punya roommate atau teman sekamar. Terus Rara jadi diingatkan agar jauh-jauh dari kamar nomor 25 supaya tidak terjadi apa-apa. Rara sih oke-oke saja, toh dia bukan tipe anak yang kepoan sama kamar orang. Apalagi Rara tahu kalau kamar nomor 25 memang tidak pernah ditempati dan sedang dalam proses perbaikan. Kini Rara telah resmi menjadi anggota asrama tersebut. Mulailah Rara masuk ke dalam kamar dan menata pakaiannya ke dalam lemari. Per kamar ada 2 kasur terpisah dengan lemari yang berbeda. Bahkan meja belajarnya juga ada 2 sekaligus. Ya setidaknya kan itu bagus, daripada harus berebut kan. Karena kamar-kamar di asrama ini memang tidak ada TV-nya, jadi Rara gabut pada kali itu dan memutuskan untuk main HP-nya di kasur. Tidak lama kemudian, Rara kemudian mendadak lapar. Dia ingat kalau tadi pagi dia belum sarapan. Keluarlah Rara dari kamar dan berniat untuk turun ke bawah. Saat hendak menuruni anak tangga, Rara mendengar suara berisik dari kamar nomor 25. Apalagi kamar itu letaknya pas di sebelah tangga itu. Rara mikirnya mungkin itu suara kuli yang memperbaiki kamar. Toh saat itu juga kan masih jam 11 siang, ibarat kata kan masih jam orang-orang bekerja. Jadi Rara tidak mikir yang gimana-gimana gitu dan lanjut turun untuk beli makanan. Selesai beli makan, Rara berjalan ke ruang makan yang letaknya ada di lantai 1 ya teman-teman. Dia melihat di situ ada beberapa anak yang juga sedang makan. Rara mencoba untuk membaurkan diri dengan anak-anak itu
dan ternyata mereka itu welcome sekali. Jadi tentu saja tidak butuh waktu yang lama, mereka berlima langsung menjadi akrab satu sama lain. Bahkan pertemanan mereka masih terjalin baik sampai sekarang ini, walaupun semuanya sudah pada lulus dan juga pulang ke kota masing-masing. Kita kembali ke ceritanya. Rara tidak lupa memberitahu kalau dirinya tidur di kamar nomor 22. Sedangkan anak-anak ini semuanya tidur di kamar lantai 1. Farah ini sempat tanya kepada Rara, "Kamu kenapa milih kamar di lantai 3 sih, Ra? Kan lantai 1 masih ada yang kosong. Serem tahu view-nya di lantai 3. Rara kemudian menanggapinya itu dengan sebuah lelucon. Memang sih, di lantai 1 masih ada kamar kosong, yaitu kamar nomor 8. Kamar yang jadi satu sama kamar Farah. Tapi Rara itu pengennya kamar yang ada balkonnya. Sebenarnya dia itu mau yang di lantai 2. Berhubung lantai 2 sudah full pada kala itu, jadi dia pilih kamar lantai nomor 3. Karena di lantai 2 dan 3, mahasiswa yang tidur di situ bisa menikmati nongki-nongki cantik di balkon lantai tersebut. Seru aja gitu bagi Rara kala itu. Akan tetapi teman-temannya ini bilang, andai suatu hari Rara pingin pindah, dia bisa langsung pindah ke kamar Farah di lantai 1. Nanti mereka akan ngomong ke ibu dia supaya kamar itu tidak ditempati sama anak lain. Itu untuk jaga-jaga siapa tahu Rara berubah pikiran. Senanglah Rara di situ. Ternyata mereka peduli sama Rara. Mereka semua mulai melanjutkan makan makanan masing-masing. Setelah selesai makan, Rara pamit balik ke kamar terlebih dahulu. Nah, di situ mulailah Rara naik anak tangga satu persatu. Ya memang sih, asrama masih sepi. Toh memang belum masuk jadwal kuliah. Jadi sebagian anak asrama masih belum datang. Di tengah-tengah keheningan lantai 3, Rara masih mendengar suara berisik dari kamar nomor 25. Rara mikirnya pada kala itu, ya bahwa kulinya masih pada kerja dan dia memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamar saja. Bagi Rara sih aneh aja gitu. Renovasi kamar tapi pintunya itu ditutup. Mungkin biar tidak bikin mahasiswi lain risih kali ya. Dan ya sudahlah. Rara kemudian enggan berspekulasi. Dia masuk ke dalam kamar dan mulai rebahan. Waktu dia lihat ke WA di HP-nya, ternyata teman-temannya ini membuat sebuah grup dan Rara dimasukkan ke dalam grup tersebut. Mereka mulailah saling chat random. Hingga Lani itu menyeletuk begini, "Ra, kamu gak takut sendirian di lantai 3? Kan kamar-kamar yang lain masih pada kosong dan anak-anaknya pada belum datang loh." Terus Rizka juga bilang, "Aku juga pernah denger loh, kalau yang ditinggali asrama ini itu cuma anak-anak baru semua. Kakak-kakak tingkat ya malam milih pada ngekos. Kenapa ya?" Untuk mencairkan suasana, Cindy ngomong gini, "Ya soalnya kan emang kakak itu kudu ngalah sama adik." Di situ semua anak pada kirim emoticon ketawa. Rara kemudian makin lama makin jengkel karena suara berisik di kamar nomor 25 ini ternyata tidak kunjung stop. Aneh sekali. Akhirnya kemudian dia nyeletuk bilang begini di grup chat WA, "Aku boleh minta tolong gak? Nanti kalau ketemu Budia bilangin dong, kulinya kalau siang suruh stop dulu bentar. Mau tidur jadi gak bisa aku." "Hah? Kuli, Ra? Kuli apa maksudmu?" tanya Cindy. "Iya kuli yang lagi renovasi kamar nomor 25 itu loh. Masa kalian gak tahu sih?" jawab Rara. "Ra, di asrama ini gak ada perbaikan apapun. Logikanya kalau ada perbaikan pasti Budia akan kasih tahu kita dulu. Andai suaranya berisik, biar kita kan bisa memaklumi. Tapi ini Budia tidak ada ngomong apa-apa, Ra," kata Rika di grup chat WA itu. Rara kemudian yang baca itu agak heran sih. Lah kalau suara berisik itu bukan suara orang sedang merenovasi, lantas itu suara apa dan suara siapa? Rara tidak terlalu memperdulikan ataupun memikirkan omongan temannya dan memilih meletakkan HP-nya lalu tidur. Sekitar jam 7 malam Rara kebangun karena perutnya lapar. Tidak terasa dia tidur itu dari siang sampai jam segini.
Dia pun mandi dan juga bergegas turun untuk membeli makan atau ngintip ke dapur. Barangkali mie instannya masih ada, jadi dia bisa hemat dan lepas mandi. Rara langsung turun, dia mendengar kamar nomor 25 sudah tidak berisik lagi. Ya mungkin memang kulinya udah pada pulang dan Rara mulai menuruni anak tangga ke lantai 1. Suasana hening lantai 3 sampai ke 2. Sebenarnya membuat Rara takut, ya manusiawi lah. Rara kan juga manusia biasa. Setibanya di dapur, Rara mengecek ternyata mie instannya masih ada. Dia memutuskan untuk makan mie double aja malam itu dan makan sambil nonton TV di lantai 1. Kebetulan di lantai 1 ada TV yang memang dikhususkan untuk anak-anak asrama nonton bareng. Berhubung di asrama itu masih ada 5 anak termasuk dia, jadi lingkungannya masih sepi, ya nggak apa-apa. Toh nanti bakal ramai kalau udah pada datang. Selesai masak mie instan, Rara berjalan ke arah ruang TV dan mulai makan. Baru sesuap makan, Rara mendengar ada orang yang menuruni anak tangga. Ya, kaget Rara di situ. Lantas itu siapa, padahal kan teman-temannya semua tidur di lantai 1. Semakin Rara tunggu, suara itu kian mendekat. Kemudian muncullah seorang perempuan. Tidak senyum, tidak apa, tidak menyapa juga. Perempuan itu langsung pergi ke arah dapur. Rara yang melihat itu sempat menyeletuk begini, sombong amat, sambil kemudian melanjutkan makannya dan nonton TV. Tunggu demi tunggu, kok perempuan tadi tidak balik-balik. Rara sebenarnya malas ketemu lagi sama perempuan tadi, tapi ya sudahlah ya. Masa gara-gara orang itu Rara tidak cuci piring, yang ada nanti Budia marah. Jalanlah Rara ke dapur dan juga TV masih dalam kondisi nyala. Pas Rara sampai di dapur, Rara kaget karena di dapur tidak ada siapa-siapa. Di situ Rara mikir, apa perempuan tadi udah naik lagi ya? Perasaan dari tadi Rara tidak lihat siapa-siapa naik ke tangga atas. Dia juga tidak lihat perempuan tadi balik ke depan. Terus perempuan itu kemana perginya? Saat Rara kebingungan, dari belakang suara Farah mengejutkan Rara. Ayo, perempuan siapa? Ledek Farah. Rara kaget dengar suara itu dan hampir marah. Dia menoleh ke arah Farah dan berniat menjelaskan. Baru juga menoleh, belum ngomong, Rara dikejutkan dengan sosok yang berdiri tepat di belakang Farah. Sosok itu berdiri di dekat tangga dengan wajah yang pucat serta penampilannya aneh, memandang arah Rara sambil melotot. Rara yang melihat itu langsung pingsan. Di situ Rara sudah tidak ingat apa-apa lagi. Gara-gara dia melihat sosok perempuan yang tadi dia lihat itu, wujudnya sudah benar-benar berubah menjadi sangat menyeramkan. Bangun-bangun dia sudah ada di dalam kamar Farah dan semua teman-teman yang ngumpul di kamar yang sama. Budia juga ada di situ dan epiknya, saat Rara sadar, hari ternyata sudah pagi. Rara langsung menangis dan juga meminta pindah kamar. Dia tidak mau lagi tinggal di kamar atas dan dia mau sekamar saja sama Farah. Dia takut naik ke atas. Budia langsung meminta Rara untuk tenang. Bahkan nanti Budia akan membantu memindahkan barang-barang Rara yang ada di lantai 3. Di hari kedua Rara tinggal di asrama. Asrama sudah mulai ramai karena anak-anak baru sudah pada datang dan tinggal di asrama itu. Budia soal memberikan perintah supaya Rara dan keempat temannya itu tidak menceritakan tentang kejadian semalam kepada anak-anak asrama yang lain. Soalnya kalau sampai asrama ini tidak ada yang menempati lagi, pihak yayasan sepakat akan merobohkan bangunan asrama ini dan imbasnya Budia tidak bisa bekerja lagi di sini. Apalagi Budia harus menafkahi kedua anaknya. Setelah kematian suaminya, semua tanggung jawab diambil alih sama Budia. Harapan Budia hanyalah asrama ini. Mau kerja di mana lagi beliau dengan ijazah SMP? Hanya menjaga asrama ini satu-satunya pekerjaan yang bisa beliau lakukan. Beliau sudah 12 tahun menjaga asrama itu, terhitung sampai tahun 2017. Pagi datang dan jam 6 malam pulang. 5 anak ini akhirnya merasa iba dan mereka berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang hal itu. Tapi sebagai gantinya, mereka juga ingin tahu sebenarnya apa yang ada ataupun apa yang terjadi dengan asrama ini. Setelah melakukan perjanjian tertulis dengan 5 orang ini,
yang menyatakan bahwa mereka selamanya akan diam. Budia baru bercerita dan inilah cerita dari Budia. Kita simak ya teman-teman ceritanya baik-baik. Dulu di tahun 2014, asrama ini ramai anak. Mulai dari anak-anak semester awal sampai semester akhir. Akan tetapi di tahun itu, ada sebuah kabar duka dari salah satu keluarga anak yang tinggal di asrama lantai 3. Salah satu anak yang menghuni kamar nomor 25 dikabarkan meninggal dunia tertabrak truk saat perjalanan dari rumah hendak kembali ke asrama. Waktu itu, dia mahasiswi semester 5 dan bernama Sekar. Semua orang kaget mendengar kabar duka tersebut, terutama Intan. Teman sekamar Sekar, awalnya sih biasa saja dan akan tetapi, selesai acara 7 hari kepergian Sekar, semuanya mulai terjadi dan asrama ini mendadak menjadi angker. Satu persatu mahasiswi yang tinggal di asrama ini mengaku, setiap mereka melakukan sholat malam, mereka selalu merasa ada yang ikut sholat di belakang mereka, mengikuti semua ucapan sholat mereka, dan suara itu mirip sekali dengan suara Sekar. Sewaktu mereka selesai sholat dan juga menoleh ke belakang, di situ sudah tidak ada siapa-siapa, tapi ada sajadah yang digelar di belakang mereka. Masalahnya semasa hidupnya Sekar ini dia suka sekali ikut sholat malam berjamaah. Sebenarnya asrama ini ada musola. Berhubung setelah ada kejadian itu, musolanya jadi ditutup dan juga sekarang dijadikan gudang. Anak-anak yang mau sholat malam disuruh sholat di kamar masing-masing. Itu pun Sekar masih datang untuk meminta sholat berjamaah. Selesai sholat, semua anak yang suka sholat malam pasti akan melihat sajadah yang sama, yang mana itu merupakan sajadah dari Sekar. Karena di balik sajadah itu ada namanya, hebohlah berita tentang arwah Sekar. Semuanya makin heboh ketika mendengar cerita dari Intan, kalau setiap malam Sekar selalu datang, tidur di belakangnya dan juga memeluknya. Bahkan Intan sampai keluar dari asrama karena ketakutan dan dia tidak kuat. Dari situlah satu persatu anak mulai meninggalkan asrama, hingga digadang-gadang kalau asrama akan dirobohkan. Beruntung tahun ini 2017, banyak sekali antusias mahasiswi untuk tinggal di asrama itu. Akhirnya asrama tidak jadi dirobohkan dan Budia masih memiliki pekerjaan. Di sisi lain, Budia tiba-tiba berubah pikiran setelah bercerita. Beliau sobek surat perjanjian itu dan meminta bantuan mereka berlima untuk mengumpulkan anak-anak yang baru datang ke bawah. Karena Budia akan menceritakan sebelumnya apa yang terjadi di asrama ini, tentang arwah Sekar yang sampai saat itu masih belum terima akan kematiannya, dan kerap berkeliling asrama pada malam hari, selayaknya dia masih hidup dan tinggal di sana. Anak-anak baru lainnya dengan antusias turun semua ke lantai 1 menemui Budia. Rasanya di situ Budia sudah pasrah daripada dia berbohong ke anak-anak asrama kan. Kasihan mereka apalagi yang datang dari jauh luar kota. Setelah semuanya kumpul di pagi itu juga Budia menceritakan kembali di hadapan seluruh anak-anak asrama. Anak-anak asrama malah condong kasihan ke Budia kalau sampai asrama ini jadi dirobohkan. Yang buat kagetnya, Rara dan semua anak-anak asrama memutuskan untuk tetap stay di asrama itu sampai mereka lulus nanti. Semua yang mereka lakukan demi Budia dan juga anak-anaknya, kata Budia, selama mereka mengabaikan suara-suara itu. Insya Allah Sekar tidak akan datang menemui mereka karena dia tahu kalau kalian tidak bisa melihat dia. Intinya sih bersikap biasa-biasa saja. Sekalipun kamu menyadari keberadaan Sekar, ya sudah kegiatan asrama pun berjalan baik sejak hari itu. Tapi Rara memutuskan untuk pindah ke lantai 1 dan tidur sekamar dengan Farah, sedangkan kamar dia ditempati anak baru. Anak baru juga diberitahu informasi ini supaya tidak ada miskomunikasi dan saling merangkul satu sama lain. Kekeluargaan di asrama ini benar-benar terasa sekali setelah kejadian waktu itu. Awalnya yang menempati hanya anak semester 1 sampai 6 saja, kini malah dikuasai sama anak-anak angkatan Rara dan mereka semua baru pergi dari asrama pas sudah lulus. Setelah lulus, dari kabar yang Rara dengar, asrama masih ditempati sampai sekarang dan malah makin ramai. Hampir tidak pernah sepi apalagi pas ramai-ramainya drakor.
Semua pada ngerjain tugas sambil nobar drakor di lantai 1, dan itu ramai-ramai. Jadi itu tadi cerita dari Rara. Terima kasih banyak ya Rara, karena sudah mengirimkan ceritanya. Ya buat pembelajaran aja sih, karena di semua tempat pasti ada penunggunya atau background cerita-cerita yang juga menyelimutinya. Yang penting bisa jaga diri dan juga jaga tata krama sebaik mungkin dimanapun kalian berada. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk kalian subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nantikan cerita-cerita seru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Dan bagi kalian yang juga mengalami ataupun mempunyai pengalaman pribadi, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email yang ada di kolom deskripsi video kali ini. Nanti saya akan bawakan juga ya teman-teman seperti ini. Dan terima kasih untuk support kalian selama ini. Jangan lupa ya teman-teman, ambil hikmah di setiap pembelajaran cerita yang sudah saya bacakan. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.